Dosen hilang. Goleki lek ilang. Itu nggak ada itu. Ning dijajal nyempil paling apa? Gak ketok. Sik ya tak kelihatan ya. Duh, renek cah. Barusan ada tapi masuk sebentar mental lagi Halo, kayaknya. suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Tadi sempat menghilang. Kenapa satu semester nanti kita diberikan kemudahan dengan belajar yang beberapa kali saja tetap muka, tetapi sejatinya tidak mengurangi apa rasa antara kita Rasa antara kita. belajar bersama, walaupun yang jauh di sana sama yang jauh di sini, tapi kita tetap dalam satu kelas. Ya kita imajinasi sajalah dalam satu kelas bersama. Dan hari ini kita akan memulai perkuliahan ini. Yang belum bergabung, mudah-mudahan segera diberikan kemudahan jaringan supaya segera Amin. bisa bergabung juga. Mari kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baik Bapak Ibu, katanya kalau tidak kenal maka nggak sayang. Itu kayaknya masih berlaku ya untuk pertemuan awal kita ini. Jadi saya akan memperkenalkan diri dahulu sebelum Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Alimul Muniro. Saya ini aslinya dari Lamongan, Jawa Timur. Oh, tonggo de Parisman. Ada yang dari Jawa Timur. Pak Hadi itu, Bu. Pak Hadi, Pak Vicky Aziz, Wak Pak Yun. Anang. Gak jelas suaranya. Oh, Bu Isti ya cukup. Mungkin Kebetulan beliau terkendala sinyal, Pak. Loh, kok nggak ada? Lo hilang lagi. Lah diguyu karo Pak Madul tadi jadi hilang. Sinyal memisahkan kita, bukan hanya Jarak. jarak. Jarak memisahkan kita. Dan saya Siapa tuh nggak yang jarak, bunyi? berpisah. Itu suaranya Candi itu baru bangun tuh. Jelas sih. Molakno ora wani on cam. Baru jungkasan gitu. Ya Kayaknya masih Allah. pakai selimut ya. Udah mandi nih.
Tapi kayaknya beliaunya sinyalnya sulit deh. Apanya yang sulit, Pak? Bapak Ibu sudah, Nah, ini kembali mohon lagi. maaf kok putus-putus ini saya harus pindah tempat. Jadi Oh, biasa Bu putus nyambung. iya, kayak gitu nih. Oke, saya lanjutkan. Jadi selama 1 semester nanti kita akan bersama-sama, tapi karena saya baru pertama kali mengampu dari Bapak Ibu semuanya yang di kelas B24 ini, terutama terus Oh, hilang lagi. Iya, sinyal ini Pak, sinyal. saya mohon maaf ya, videonya nggak saya nyalakan ya. Iya, Bu. Saya nggak on cam. Kayaknya sinyalnya ini soalnya hujan ini loh. Barangkali terkendala. Oke, dalam 1 semester nanti kita akan ada 16 kali pertemuan. Jadi kesepakatan berapa kali sinkronusnya sama biasanya seperti apa sinkronusnya ini nanti juga saya perlu masukan dan kesepakatan kita bersama di pertemuan pertama ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, yang sudah hadir ini 21 orang ya. 20 mahasiswa. Jumlah keseluruhan di kelas ini ada berapa orang? 39, Ibu. Oh, hilang lagi. Hilang. Kau datang kembali, lalu menghilang lagi. Allah. Ngantuk ah. Pancen penake lo ngantuk ya puisi. Bu Ora Deni, belajar. Bu Deni lagi komat kamit baca apa Bu Deni? Lagi tadarus apa aja diganggu lo. Kemudian itu input itu yang 305.000 hataman atau apa itu Gudeni ambil Apa itu? 10 Deni lagi hataman. baca jampi-jampi supaya Livin cepet cair. Betul, amin. Sebelum Oh iya. lebaran cair ya. Amin. Tadi pagi kayaknya saya mimpi itu Livin cair Pak. Salah ngimpi tok. Mimpi pagi-pagi. Mimpinnya atau tembus. Biasanya kalau Pak Candi udah mimpi itu hampir Mencurigakan mimpi tembus pagi-pagi jawabannya. cair itu. Yakin Bu tadi pagi itu memang cair. Nah kan.
Ini Udah juga bangun cair kok, habis ternyata sahur mimpi. hujan. Ya Oke, Allah. sambil menunggu Bu dosennya kembali, kita diisi oleh beliau Ahmad Dhani. Pak Ahmad Dhani. Babang sampah. Pelatih Persija iki wis enek urung iki, Pak? Tenang, Pak. Ini baru mau belanja, baru di list. Iya. Goyang-goyang mana ini? Ya. Leng. Lah, outing ko. Lah, iki kepleset ya, sandalnya lunyu ning alas. Pak Rawi pantai tapi wajahnya nggak kena air, gimana ceritanya? Pak Abdul, Hmm. jenengan mripate sakit itu kenapa tau? Ngintip opo? Belekan, Bu. Iki belekan iki. Kok Orang alasannya mata merah? Oh, oh yakin. Belekan lu ya. ben wingi diculek kae marah ibu. Ngintip gue tak kira ngintip deh. Dadi ngono gue mripate. Yang ngintip sing diduweni lah ya ora apa-apa to, Bu. Nek sing diduweni dite kudune ora merah kuwi ngintip go tanggane kuwi. Mancing yo. Wah, Terus kok nyanyi-nyanyi. nyala. Mari kita tidur. Biar relax. Biar rileks lama-lama tertidur ya, Pak. Pak Rawi tanggung jawab. Bu Deni serius itu lagi baca apa Bu Deni? Baca mantra biar cepet cair, Pak. Tadarus. THR. Oh, tadarus. Jampi-jampi. Oke, saya Ada kecilin kalau gitu. jampi-jampi. Kalau kecilin, saya Tidak kecilin. apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, santai aja. Oke, Udah sampai berapa juz Bu Deni? Udah selesai nih, khatam nih mesti. Assalamualaikum, sudah bisa kita lanjutkan ya? Iya, Maaf, Bu. maaf. Ya, Bu, dekat kita. Aduh, ya gangguan tengah laut ini loh. Harus nyabrang. Man, Oke, saya lanjutkan. Ini sudah 24 orang. Jumlah keseluruhan berapa orang tadi, Bu? 39 Ibu, satu kelas. 40 dengan Ibu. Tiga 30 ya? 39. Oke. Tiga. Oke. Berangkat. Bisa dimulai. Saya Ora apa-apa nih. sudah memperkenalkan. Ibu mohon maaf suaranya terputus-putus, Bu. Suaranya hilang lagi, Bu.
Oke, bisa dimulai dari Pak Abdul Malik. Ini adminnya ya. Bisa dimulai perkenalan dari Pak Abdul Malik. Dari mana? Baik Bu, tapi saya bukan adminnya Bu, itu Pak Rowi adminnya. Oh gitu enggak? Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Perkenalkan nama saya Abdul Malik Waalaikumsalam. Ibrahim. Biasa dipanggil Baim. Asal dari Cirebon, kemudian untuk keseharian, aktivitas, mengabdi di pondok pesantren Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Lanjut. Sebentar. Tampilan kok kayak gini di sini. Bu Nurul. Oh, ini berubah tampilannya ini. Pak Rowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahyuniarti dari Lombok, Bu, NTB. NTB. Ya, Oke, lanjut. Yang belum langsung ya, nggak usah saya sebut nama-nama ya. Yang belum ya, gantian. Sebelahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syed Rahmat, saya berasal dari Tasikmalaya, Bu. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Candi dari Jepara. Lanjut silakan. Pak Candi ini ngajar atau di mana Pak aktivitas kesehariannya? Untuk aktivitas keseharian ikut ngabdi di Madrasah Aliyah di desa sendiri, Bu. Oke. Lanjut silakan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rawi, atau kawan-kawan saya biasa manggil saya Rowi atau Nahrawi. Saya berasal dari Indramayu, tetapi domisili di daerah Subang, Jawa Barat. Kesibukan saya sehari-hari mengabdi di Pondok Pesantren Madinatul Mustafa, Subang, Jawa Barat. Oh, syukur. Oke, terima kasih. Lanjut. Iya, sama-sama, Bu. Lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istisaroh. Saya dari Wonosobo, Jawa Tengah, Bu. Keseharian saya mengabdi di Rodatul Atfal di daerah Wonosobo saja. Terima kasih. Sami-sami. Oke, terima kasih. Kembali. Lanjut siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Kristinawati dari Sragen, Bu. Kegiatannya mengajar di SD Insan Kamil Karanganyar. Oke. Terima kasih. Silakan lanjut. Yang belum saya cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kenalkan Ibu, nama saya Qurrata Ayun dari Kalimantan Barat. Terima kasih Bu. Kesehariannya, aktivitas kesehariannya saya apa, mengabdi di MTS Al Yakin Riam Panjang, Bu, di Kapuas Hulu. Oke, terima kasih. Iya, Lanjut. sama-sama. Yang belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sargini, biasa dipanggil Gin. Asal saya dari Gunung Kidul, tapi sekarang domisili di Yogyakarta. Untuk kegiatan sehari-hari saya mengabdi di Madrasah Diniyah Yogyakarta, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Ayun. Saya
berasal dari Jombang dan saat ini mengabdi di Rajin dan TPQ Sabilul Haq di Jombang. Oke, terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa nih yang wabarakatuh. belum? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Erlin Dwi Tamaya dari Magelang. Aktivitas kesehariannya, Bu? Untuk sehari-hari saya di Madrasah Ibtidaiyah swasta di daerah sendiri, di Secang. Ya, terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Risman Hadi, saya dari Lamongan. Untuk keseharian mengabdi di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Terima kasih. Oke. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ahmad Rianto, saya dari Tegal. Dan saya keseharian mengabdi di Pondok Pesantren Al-Libiyah Tegal. Ya. Oke, makasih. Lanjut, ini siapa yang belum ini? Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aziz, Ibu, dari Banyuwangi. Keseharian di SMP Darul Quran dan di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Amin di Banyuwangi. Oke, terima kasih. Siapa ini yang belum? Bu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Mukhlis, Bu. Saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk home base keseharian saya ngajar di SMK Mestro Banjarmasin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ananda Mansur dari Kabupaten Bandung Barat. Keseharian mengabdi di Madrasah Aliyah Muslimin Saguling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sudah semuanya? Nggak ada yang terlewat ya? Saya Bu. Ada yang belum? Oh, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin, asal Pamekasan, Madura. Kesehariannya mengabdi di Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren Nurul Islam di daerah saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ini Pak, saya ini duduknya di sebelah mana ini? Nggak kelihatan. Maaf kamera, sedang sama bocil Bu. Oh. Oke, terima kasih Pak Jenidin. Lanjut kalau sudah semua ya? Belum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama keseharian abdi di MTS Sanawiyah Al-Hidayah. Makasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Purnamasari dari Grobogan, Jawa Tengah. Untuk keseharian mengajar di SMP Garuda Sakti swasta di Grobogan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah semua ya? Tuh, saya Mbak Yesi. Silakan. Perkenalkan, Sidika Rosita dari Magelang. Kesehariannya mengabdi di MIR Payaman, Ibu. MIR. Oke. Masih adakah? Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Roman Santoso.
dari NTT seharian di MTS Atambua, Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Santoso. Oke, lanjut. Ya, Pak, Assalamualaikum tadi Pak Surya warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ade Surya Ramadan, Bu, dari Bogor. Untuk keseharian saya ngabdi di Madrasah Ibtidaiyah swasta di Bogor. Terima kasih, Bu. Bogor ya. Ya. Terima kasih. Sudah? Sudah semua ya? Yang sudah hadir sudah 28, 27, satu lagi nggak ada ini. 27, Saya, total Bu. 9. 39. Nggih. Pak Zainal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Mutakin. Saya berasal dari Kota Sumedang. Keseharian di mana, Pak? Saya mengabdi di salah satu MTS swasta di MTS. Pamulihan. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Zainal. Berapa ini? 11 ya? Kalau ini sudah semuanya, berarti ada 11 yang belum hadir, belum bisa hadir hari ini ya. Dari 39. Oke, kalau sudah semuanya, sudah memperkenalkan diri semuanya, minimal saya ada gambaran, ini dari penjuru Indonesia. Ternyata di NTT saya juga pernah ke sana. Di mana tadi, NTB saya juga pernah ke sana. Kalau Bogor, Jakarta, itu yang kota-kotanya saja, belum sampai yang ke daerah-daerah. Barangkali nanti suatu ketika kita dipertemukan dalam satu kesempatan, mudah-mudahan kita diberi umur panjang ya, dan mengabdi selalu di beberapa lembaga tadi. Ada yang MI, ada yang TK, ada yang Aliyah. Semuanya ini artinya begitu beragamnya kita di tempat kita kerja masing-masing, tetapi kalau kita belajar psikologi pendidikan, ini ilmunya bisa dipakai kemana-mana. Karena mengetahui perilaku, mengetahui kebiasaan yang ya namanya psikologi ya, bukan hanya sekedar yang nampak saja, tetapi mempelajari sesuatu yang sebetulnya bisa kita lihat dari kebiasaan seseorang yang itu pada akhirnya bisa menjadi salah satu kalau bahasanya itu watak gitu ya. Nanti akan kita bahas semuanya. Saya izin share screen ya untuk mengawali perkuliahan kita hari ini. Mohon saya dikasih saya belum bisa share screen ini ya. Mohon dikasih izin dijadikan co-host supaya saya bisa share screen. Baik, Bu, sebentar. Sudah, Bu, silakan. Sudah. Bisa. Sudah ya. Oke. Oh, ini mumpung saya ingat ini. Saya bukakan videonya dulu ya. Saya on cam dulu ya, Mas Vicky. Minta tolong difotokan ya, Mas ya. Sen pakai apa? Pakai HP apa pakai laptop? Pakai HP, Bu. Pakai HP. Pakai HP. Pak Rawi, Bu, pakai laptop kayaknya, Bu. Siapa, Pak? Pak Nahrawi. Pak Rawi. Pak Rawi. Gimana, Bu? Ya, Pak Rawi, bisa kita mulai ya. Mohon semuanya dibuka. Bisa on cam semuanya. Kasihkan senyum ceria, ini pertama kali kita pertemuan. Senyum menahan ngantuk, Bu. Oh, nanti bisa disambung. Sudah, Pak? Ini kayaknya 2 halaman ya. Kasih apa-apa Pak Nahrawi, Pak Rawi.
Masih satu halaman, Ibu. Cuma satu halaman. Oke. Sudah Oke, semuanya. Semuanya sudah. Dipastikan Pak Mukhlis, semuanya bisa tercapture ya. Pak Mukhlis, Bu Erlin, Bu Korto Ayun, Bu Nana, Pak Jawaharudin, Bu Guru Ayun. Bu Cahyani Putri Yunifah. Oh, barangkali masih repot barangkali. Nggak apa-apa, yang penting sudah tercapture semua, Pak ya. Siap. Oke, saya lanjutkan. Saya sekali lagi mohon maaf ya, saya harus off cam kembali karena ini jaringannya kayaknya masih khawatir putus-putus lagi nanti. Sebentar, saya share screen. Belum. Bisa sudah kelihatan Pak ya, Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah ada. Kelihatan Bapak Ibu? Ada, sudah. Sudah Bu. Sudah Bu, kelihatan. Oke. Oke, mata kuliah kita psikologi pendidikan dan ini biasanya mata kuliah dasar yang dipakai untuk prasyarat bagi mata kuliah yang lain karena sifatnya mata kuliah yang bisa masuk di seluruh jurusan atau prodi tertentu ya di pendidikan. Nah, selama 1 semester nanti kita akan belajar bersama. Tentu yang belajar bukan Bapak Ibu saja, tetapi saya juga belajar dari Bapak Ibu semuanya. Pengalaman yang sudah diperoleh Bapak Ibu dari mengajar selama ini, baik itu di RA ataupun sampai aliyah, semuanya itu menjadi input yang penting untuk kita semuanya, referensi untuk kita semuanya, baik itu ya di Mading juga tadi ya, pondok pesantren itu. Ini semuanya nanti bisa kita pakai sebagai satu referensi karena sejatinya Bapak Ibu semuanya ini adalah narasumbernya gitu. Nah, kita bersama-sama di sini mau belajar. Dalam 1 semester nanti ada 16 kali pertemuan. Pertemuan diawali dengan secara sinkronus ini ya. Kita bertemu melalui Zoom meeting yang akan kita lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang lain yang akan kita sepakati nanti bersama setelah saya nayangkan ini nanti. Oke, jadi selama 1 semester nanti kita akan belajar ada sebentar ini beberapa teori pembelajaran. Dari teori belajar itu maksudnya karena kita ini belajar psikologi pendidikan, maka teori-teori psikologi itu kita praktekkan dalam praktek pendidikannya. Jadi teorinya itu teori psikologinya Bapak Ibu. Kemudian kita juga akan belajar intelijensi. Biasanya kita itu mengenal ada EQ, ada intelijensi, itu sebetulnya bagaimana sih intelijensi itu nanti kita belajar bersama. Terus gaya belajar. Ya kita pahami bersama lah ya model-model murid kita itu yang macam-macam. Kalau yang masih TK, masih SD atau MI itu pasti akan sangat berbeda dengan aliyah atau yang ada di santri di pondok pesantren. Pasti berbeda karena sejatinya setiap orang itu juga mempunyai gaya belajar masing-masing. Nah, nanti kita akan bahas juga gaya belajar ini. Kemudian motivasi. Kita sering juga mendengar dan membincang setiap saat motivasi. Nah, sebetulnya motivasi itu seperti apa, bagaimana pembahasannya nanti juga kita bahas terkait dengan pembelajaran PA ini ya, motivasi. Kemudian kita akan belajar juga tentang anak berkebutuhan khusus. Ini bagian dari SDGs yang dicanangkan oleh pemerintah juga bahwa pendidikan yang semestinya itu sudah mulai inklusi ya, sifatnya inklusif. Tapi kadangkala anak-anak yang berkebutuhan khusus ini masih
terlewatkan, masih terabaikan. Nah, secara khusus pembelajarannya seperti apa untuk anak berkebutuhan khusus, karena tidak menutup kemungkinan di setiap level, di madrasah diniyah, di TK sampai dengan aliyah itu bisa jadi ada loh yang berkebutuhan khusus, tetapi kita belum bisa mengidentifikasinya. Nah, nanti kita akan belajar itu. Terus minat dan bakat, itu juga kita belajar. Nah, pembelajaran inklusif ini secara khusus kita akan mempelajari bersama karena kaitannya dengan tadi masih ada relate dengan pembelajaran ABK itu tadi, pembelajaran inklusif ini pattern-nya seperti apa nanti juga kita belajar bersama. Yang terakhir terkait dengan digitalisasi. Jadi teknologi dalam pembelajaran kita karena hari ini mau tidak mau kita juga harus adaptif dengan kondisi kita hari ini, perkembangan yang luar biasa, yang zaman saya dulu aja belajarnya masih pakai kapur tulis, habis itu pakai bukan PowerPoint ya, apa namanya, yang Fokus. iya sebelum OHP, Infokus Bu. itu ada OHP. 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 S1 aja belum OHP, saya baru S2 baru ada OHP. Setelah OHP cepet banget sudah mulai ya pakai tadi Infokus. Sekarang sudah mudah lagi, banyak media pembelajaran yang digunakan secara online. Nah, ini perlu kita adaptasi dengan seluruh kondisi ini dengan perilaku yang adaptif. Ya, kita menyesuaikan dengan kondisi hari ini, maka pembelajaran juga harus kita melihat lebih terbuka dan lebih luas lagi perspektif kita dengan kondisi kekinian. Katanya sih al-insanu abna'uz zaman gitu ya. Tapi ya memang kita ini bukan, atau anak kita itu bukan miniatur dari diri kita, maka itu juga harus kita lihat dalam perspektif yang holistik gitu. Oke, Bapak Ibu, gambaran sekilas satu semester yang akan kita pelajari itu nanti ini. Nah, saya akan sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke. Ngapunten Ibu, izin bertanya Bu. Ya. Untuk materinya nanti di-share di Damel atau gimana gitu? Ya. Soalnya tadi di Damel saya lihat belum ada materi yang masuk. Oh iya, saya kemarin itu komunikasi sama Pak Slamet, terus terkait dengan Damel tempo hari kan hari Jumat itu kan sudah saya masukkan, tetapi tiba-tiba hilang. Akhirnya sama Pak Slamet disuruh nunggu dulu karena kaitannya dengan ya karena mungkin baru ya harus ditata lagi portal sama dan akun Damilnya kan sudah jadi, tapi yang sudah saya masukkan kemarin itu tiba-tiba kok berubah ya, hilang lagi ya gitu. Ya nanti bisa kita share di Damel pasti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada kita langsung lanjut ke RPS-nya ya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Bu, ada. Oke. Oke, terima kasih. Ini nanti harapannya dengan kita belajar psikologi pendidikan ini, capaian yang diinginkan nanti, ya salah satunya sudah saya cantumkan ini di JPL Prodi, JPL mata kuliah ini ya, bisa menjelaskan konsep dasar psikologinya, kemudian bisa memahami teori-teori belajar, dan juga bisa menerapkan, terus bisa mengidentifikasi beberapa tahapan, itu semuanya tadi tercakup dalam materi yang sudah saya, gambaran materi yang akan kita bahas selama satu semester yang barusan saya tampilkan tadi.
Oke, kemudian, nah ini yang saya mohon masukan ya, ini juga saya perlu bertanya karena saya juga baru biasanya seperti apa ini? Biasanya seperti apa ini? Ini kita melakukan, saya masih mencantumkan saja, nanti tidak menutup kemungkinan sesuai dengan kesepakatan kita hari ini, kita akan melakukan perkuliahan sebagaimana biasa, yang sinkronus sama asinkronus. Nah, ini hari ini karena kita sinkronus, kemudian dari prodi nanti ya kira-kira 4 kali sinkronus gitu loh. Tapi ini perlu saya kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya, kesepakatannya seperti apa karena kelas ini juga punya kita bersama. Barangkali ada yang ngasih masukan atau usulan bagaimana baiknya kelas kita ini supaya efektif, efisien, dan juga enak, nyaman untuk Bapak Ibu semua. Tentu hari ini tidak nyaman ya, karena saya harus putus-putus jaringannya, putus nyambung ini. Mohon maaf betul. Padahal sudah naik ke loteng ini ya, tapi masih tetap putus nyambung ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita tata di perkuliahan awal ini bagaimana baiknya nanti. Kalau di jadwalnya kan jam 7 ya. Ini karena puasa, maka jam 7.30. Ya. Nah, terus nanti kita juga, ini kan setiap hari Ahad, setiap hari Minggu ini nanti kira-kira karena 16 kali pertemuan, ya nanti 16 kali pertemuan ke depan itulah baru kita selesai kira-kira bulan apa, Juni, Juli. Itu. Kita menuntaskan ini. Nah, biasanya seperti apa? Kalau yang hari ini kita sinkronus ya. Kalau yang asinkronus itu biasanya seperti apa? Yang Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu selama ini. Kalau asinkronus biasanya tugas atau diskusi, salah satu dari itu. Tugas diskusi sendiri di apa? Sendiri. Maksudnya Tugas kalau misalnya hari ini diskusi ya diskusi aja kayak gitu. Itu melalui atau apa? Di lain waktu tugas gitu. Oke, itu di grup aja ya? Di Damel, Bu. Di Damel, Bu. Oh, di Damel. Di Damel atau di portal akademik kalau di awal-awal kita dulu. Oke. Ini portal juga baru keluar. Jadi salah satu dari itu, Bu, memilih tugas atau diskusi. Oke. Oke ya. Ini saya cantumkan saja gambaran saya perkuliahan kita nanti juga. Kalau hari ini kita bisa sinkronus, maka minggu depan hari raya ya. Pada saat masuk nanti juga kita sepakati mulai tanggal berapa itu. Saya akun portalnya katanya nanti disiapkan nanti. Itu yang diskusi nanti bahannya biasanya dikirim ya. Dimasukkan di Damel itu ya. Iya, Bu, betul. Oke. Ya, kalau begitu nanti semuanya saya masukkan di Damel dan kita perlu kesepakatan berapa kali kita yang sinkronus. Biasanya 4 kali dalam satu semester. Kali ya. Nah, kita sepakati itu. Kita sepakati yang sinkronus. Hari ini sudah sinkronus, habis itu biasanya sebelum UTS, Bu. Sebelum UTS itu sinkronus semua. 4 kali itu ya. Itu kalau sebelum UTS berarti nanti setelahnya itu 4 kali itu sama nanti UAS. Sebelum UAS. Oke, yang teknologi ini ya saya sebentar. Ini sudah sinkronus ini saya cantumkan di sini sudah sinkronus. Yang pertemuan ke-15 nanti kita ketemu lagi sinkronus ya. Pembelajaran anak berkebutuhan khusus ini juga kayaknya perlu karena ada beberapa tipikal yang harus ditampilkan ya. Jenis-jenis ABK itu kan kita tahu macam-macam itu, tapi
gambarannya seperti apa. Itu potretnya ya kayak contohnya begini, yang Down syndrome sama yang autis ya kayak gitu kan kita butuh eh, apa butuh tampilan kira-kira yang seperti apa ya gitu loh. Jadi karena kita ini enggak apa namanya, saya tidak bisa membawa beberapa contoh kasus-kasus yang biasanya saya ini bisa saya cantumkan melalui ya nanti gambar-gambar bisa bisa ditunjukkan gitu aja. Yang ini ada 2 ya. Jadi nanti di pertemuan ke-15 itu sinkronus, pertemuan ke-14 juga sinkronus, terus sisanya nanti asinkronus, terus ada lagi 1, ini setelah UTS, tapi ini sudah 4 kali nih sinkronusnya sudah 4. Barangkali Bapak Ibu ada usulan atau ini sudah disepakati atau baiknya bagaimana? Mari kita sepakati bersama-sama di kelas ini. Sinkronusnya ditaruh di depan 2, di belakang 2, gitu juga nggak apa-apa. Mana baiknya lah, silakan Bapak Ibu. Bagaimana rekan-rekan? Ada Izin, Bu. tanggapan? Ini ya, sinkronus, pertemuan hari ini. Terus pertemuan yang akan datang, itu kita diskusi. Kemudian diskusi lagi, kemudian diskusi lagi ya. Teori-teori ini diskusi terus, sampai dengan setelah UTS. Nih. Setelah UTS baru sinkronus. Coba Tidak lihat Bu. sebelum UTS berarti Bu. Sebelum UTS, Bu. Mana bengkaknya? Biasanya sebelum UTS karena untuk itu persiapan UTS. di awal sebelum UTS, setelah UTS, sama menjelang UAS, Sebelum Bu. UTS saja ya. Oke, baik. Bu. Oke. Ini ya, berarti sebentar Bapak ya, saya ganti langsung aja ya. Sebelum UTS, ini, sini nih ya Pak ya. Pertemuan ke-7 ya. Ini. Kena. Ke-6 apa ke-7 enaknya? Setelah motivasi ini baru kita UTS. Pertemuan ke-7 bagaimana? Iya Bu, Iya, boleh, pertemuan Bu. ke-7. Oke ya. Oke, jadi sinkronus nanti hari ini sama pertemuan ke-7 nanti ya. Oke, Iya. terus habis itu UTS. Setelah UTS nanti ini asinkronus lagi ya. Di mana setelah UTS yang kita sinkronus kita sepakati di menjelang menjelang UAS sama di mana ini? Di tengah atau di awal Bu biasanya? Di tengah aja Bu, setelah UTS itu nanti ada pertemuan apa yang sekiranya. Oke, berarti ini diganti ya. Ini setelah UTS. Berarti di sini ya, Bu ya? Iya, Bu. Pertemuan ke-9. Oke, pertemuan ke-9 kita Zoom meeting lagi ya, sinkronus ya. Terus habis itu asinkronus kembali sampai
pertemuan ke-15. Pertemuan ke-15 itu nanti kita sinkronus. Begitu ya. Jadi 4 kali kita sinkronus, sisanya nanti asinkronus. Bu, Seluruh mohon maaf. ya, Kalau silakan. Ibu menyampaikan ada tentang sinkronus yang memerlukan apa gambaran. Gambar-gambar. Nah, Bu, kalau saya ini juga bagus juga, Bu. Sinkronus yang ketiga itu diletakkan di situ, Bu. Jadi kami pun perlu sebenarnya, khususnya saya. Bukan sesuatu yang baru bagi Iya, bagaimana ini? karena kan kalau apa kepentingan sinkronus sebelum UTS itu kan kita biasanya para tutor menjelaskan gitu. Kan sebenarnya tidak terlalu perlu karena kan kita sudah sering UTS ya dan modelnya seperti itu. Kalau gitu ya saya usul yang sinkronus yang ketiga itu Bu diletakkan di yang kira-kira Ibu perlu gitu, Bu. Perlu menyampaikan. Kalau setelah UTS itu materinya apa Bu kira-kira Bu? Saya tadi berpikir gini, oh nanti saya kirim anu aja ya, saya kirim film terus biar ditonton di rumah. Itu kan ada film yang tentang salah satu ABK gitu loh. Ada film tentang salah satu ABK, terus perjalanannya kayak gitu juga ada. Nah itu Bu kalau seandainya Jadi, kalau ini ya apa? Mungkin Setelah lebih nonton film, kita sinkronus itu di nggak Zoom semuanya ini Bu. iya, Kalau menurut saya lebih baik sinkronus dan sinkronus. Ibu juga ada sinkronus. menjelaskan tentang apa gitu. Dan itu lebih menarik sih, lebih baik menurut saya pribadi sih Bu. Boleh, saya kesepakatan kita aja hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, itu Pak rekan-rekan Rawi gimana? mengusulkan yang pertemuan ke-9 ini tadi, pertemuan ke-9 ini kan pembentukan karakter dan moral. Itu bisa kita diskusikan versinya Pak Rawi begitu ya Pak ya? Nanti bisa kita pakai Iya. untuk diskusi. Kemudian harusnya sinkronus, tetapi kita alihkan sinkronus yang jatahnya di pertemuan ke-9 ini ke menjadi pertemuan ke-13, berapa? Ke-14 ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya itu bagaimana Kalau memang ya, saya takutnya memberatkan rekan-rekan. Pendapat yang Kalau lain. untuk maaf kalau untuk pertemuan ke-14 memang apa namanya lebih ke pemaparan tentang ABK itu saya sangat setuju Bu. Karena memang dari usia dini itu mesti kita setiap tahunnya dapat apa murid yang berkebutuhan khusus juga, jadi itu lebih mengena di kita Pak Bu. Kalau pertemuan 14. Oke. Disepakati ya Bapak Ibu ya. Ini berarti berubah sinkronus gini ya. Sudah deal ya kita? Deal Bapak Ibu? 9 pertemuan Kayak ke-9. kuis aja. Deal Bu, deal. Pertemuan ke-9 sudah kita alihkan ya, enggak jadi sinkronus, jadi asinkronus. Oke, kalau ini sudah disepakati Bapak Ibu, nanti saya mohon dikasih ini ya, diingatkan kadang-kadang biasanya seperti apa, kadang-kadang ini saya masih proses penyesuaian, jadi nanti supaya sama-sama enak, Bapak Ibu juga enak, saya juga bisa menyesuaikan yang dibutuhkan Bapak Ibu seperti apa, saya juga bisa segera melengkapinya. Kalau yang normatif, yang dibutuhkan prodi, apa-apa saja seperti kemarin hari Jumat sudah kita lengkapi, tetapi ada beberapa kendala, jadi yang begitu-begitu tadi akhirnya disuruh, udah Zoom aja udah. Jadi untuk yang lain-lainnya nanti mohon kita
proaktif di perkuliahan ini selama 1 semester. Kayaknya 16 itu panjang, tetapi kalau kita jalanin karena kita punya aktivitas yang lebih banyak dibandingkan berapa 1 jam berapa ini, itu sangat kecil sekali. Tetapi kalau 2 hari ya, perkuliahannya Sabtu Minggu ya, saya kira kita bisa space waktu untuk memaksimalkan perkuliahan ini. Oke, perkuliahan ini Bapak Ibu, perkuliahan ini kita tidak dari satu sumber saja. Tentu yang seperti yang saya sampaikan tadi, pengalaman, bahan-bahan pengalaman, bahan-bahan pengamatan yang selama ini Bapak Ibu lihat di lingkungan kerja, di tetangga, atau dimanapun, dari bacaan yang ada di lingkungan kita itu menjadi bahan yang sangat bermanfaat untuk kita bahas, karena itu relate sekali dengan psikologi, terutama di pendidikan, karena konteksnya kita lagi belajar psikologi, tapi dipraktekkan dalam pendidikan. Oke. Jadi nanti yang asinkronusnya nanti diskusi kita kembali ke Jamil ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan mengulas sedikit saja untuk mengawali perkuliahan ini terkait dengan psikologi pendidikan yang minggu depan, minggu yang akan datang itu, karena kita sudah hari raya ya, sudah menjelang hari raya, kayaknya ini perlu saya sampaikan sedikit saja, terus baru nanti kita lanjutkan dengan diskusi untuk pertemuan kedua. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan di sini untuk RPS, Bapak Ibu boleh menggunakan referensi yang lain selain yang saya cantumkan ini, sangat boleh, terutama jurnal-jurnal boleh, sangat boleh sekali. Yang penting relate dengan ini karena kita bisa belajar dari banyak sumber yang itu justru akan memperkaya kita, tetapi kita nanti juga akan bisa memilah dan bisa memfokuskan di titik mana kita sedang pembahasannya gitu. Jadi tidak masalah gitu. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu di sini? Kalau tidak ada, Alhamdulillah. Berarti minggu kedua, pertemuan kedua nanti kita mulai tanggal, saya juga belum ini loh, jadwal. Pertemuan kedua nanti berarti kita mulai setelah hari raya ya, di bulan April ya. April, Bu. Berarti ini nanti libur ya, Bu? Menjelang hari raya. Ya, Bukannya saya nanti Maret ini ya? aja, kesepakatan kita saja, katanya Pak Zaki itu kesepakatan kelas saja, kira-kira pertemuan kedua minggu depan itu sudah belum ya? Hari Baru minggu tanggal depan 23, Bu. Belum, Bu. Oh, Belum, masih baru tanggal Baru 23. masih bisa Kayaknya hari satu Sabtu. kali lagi, Bu. Oke, berarti Oke. masih minggu depan kita masih kuliah, setelah itu baru kita libur gitu ya. Terus kita Ya, sepakati kuliah. mulai masuk lagi tanggal berapa itu? Pertemuan ketiga berarti ya. Oke. Iya, Bu. Yang penting jangan Biasanya pas menunggu lebaran, Bu. pengumuman dari Tunggu kampus pengumuman Bu, dari untuk kampus. masuknya Bu. Oh, ada begitu ya. Iya. Oke. Berarti fix ya, minggu depan kita masih ada satu pertemuan lagi, asinkronus, habis itu kita libur dan menunggu pemberitahuan dari kampus ya. Iya, Iya, Bu, betul. begitu. Oke. Kampus. Oke, ada lagi enggak yang ditanyakan atau yang perlu kita bahas di sini? Kalau tidak ada nanti saya akan beralih ke PPT 1 lagi tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada sepertinya, Bu. Tidak ada ya. Oke. Kita langsung.
nih Bapak Ibu, supaya minggu depan sudah ada gambaran. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong psikologi pendidikan ini, ya kita lagi ngomong ilmu psikologi yang dipraktekkan dalam dunia pendidikan. Nah, dalam konteks ini ya biasanya pembelajaran di kelas. Jadi konsep ini sebentar yang ini aja. Ini. Jadi psikologi yang dipraktekkan di dunia pendidikan itu ya psikologi pendidikan, itu kita singkat dengan PSP. Nah, Bapak Ibu, kita kalau ngomong psikologi saja itu biasanya dengan menggunakan metode yang biasa dipakai sebagai metode dalam ilmu pengetahuan untuk mengobservasi dan menyimpulkan perilaku. Jadi ya yang observable aja, yang nampak-nampak saja itu biasanya yang dilihat karena metode penelitiannya pun biasanya psikologi itu menggunakan eksperimen yang lebih pada paradigmanya itu paradigma modernis. Tapi nih ya, ada juga konsep umumnya psikologi pendidikan ya. Behavior itu ya segala perilaku yang muncul. Makanya ada beberapa pendekatan nanti yang akan kita bahas itu. Salah satunya ya pendekatan behavior, itu ya melihat segala sesuatu yang nampak aja, yang bisa diamati saja. Nah, yang bisa diamati perubahan, yang bisa diamati perilaku-perilaku yang bisa diamati itu kan yang kadang-kadang tidak selamanya yang terlihat itu menjelaskan dari segala sesuatu yang tidak terlihat gitu. Hatinya seperti apa, tetapi nampaknya kok begini. Yang ditampilkan anak-anak itu diam saja, tapi kita tidak pernah tahu sebetulnya anak-anak ini sudah paham apa belum, kayak gitu. Contohnya begitu. Nah, ini jadi dalam perilaku ini juga kita dengan menggunakan ilmu psikologi ini nanti kita bisa menjelaskan segala sesuatu yang nampak itu karena kita bisa melihat dan bisa mengamati secara langsung. Jadi sebetulnya kalau ada istilah don't judge the cover itu ya, itu kalau versinya psikologi yang menggunakan teori behavioristik ya justru harus dilihat covernya dulu sebelum melihat yang aslinya, sebelum melihat yang semestinya apa yang ada di dalamnya gitu. Bagaimana kita bisa melihat seseorang itu mengenal lebih dalam lagi, mengetahui lebih detail lagi kalau kita tidak tahu luarnya. Nah, perspektif yang lain berbeda. Nah, ini nih di mental proses itu ya. Jadi nanti kita juga akan belajar beberapa pendekatan, termasuk pendekatan kognitif dan konstruktivistik itu. Psikologi itu dimaknai sebagai perubahan pikiran, perasaan secara langsung, tetapi tidak bisa diamati. Jadi orang bisa berubah yang awalnya dia ini, anak-anak itu bisa berubah perilakunya yang awalnya itu kalau mau pulang sekolah, contohnya ya, kalau mau pulang sekolah itu langsung lari tanpa salim sama bu gurunya atau pak gurunya. Ini ketika melihat kawan-kawannya, karena dia sudah dikondisikan dengan kebiasaan yang memang tidak salim begitu ya. Tetapi dalam proses di kelas, ketika dia bisa melihat lingkungannya, melihat kawan-kawannya, loh kok salim ya? Atau dipaksa dengan aturan-aturan di sekolah, dengan kedisiplinan kalau masuk sekolah harus salaman dulu, salim dulu sama guru, pulang sekolah harus salim dulu sama ustadz ustadzah, maka kondisi ini juga menjadi bagian dari pengkondisian supaya anak ini bisa berubah perilakunya, tetapi perubahan perilaku itu tidak semata-mata berubah perilakunya, tetapi juga disertai dengan proses mental. Jadi perasaannya kok begitu ya, awalnya mungkin saya kok nggak enak karena kawan-kawan kok salaman semua, saya ikut salim aja, kayak gitu. Atau pikir semuanya kok salim ya, saya mau pulang duluan tapi kawan-kawan saya nggak ada yang pulang duluan, akhirnya mau tidak mau dia ikut
Salim. Nah, contoh-contoh yang sederhana bisa kita lihat begitu. Dan itu biasa bagi kita, itu sudah common ya kalau kita melihat hal-hal semacam itu, perilaku apapun itu bisa kita lihat. Makanya belajar psikologi pendidikan ini bukan hanya sekedar kita belajar ilmu psikologinya saja, tetapi kita sebagai guru ini bisa melihat perubahan perilaku, kondisi anak-anak di seluruh tingkatan yang pasti sesuai dengan periodisasi perkembangannya, itu akan sesuai dengan perkembangannya, dan kita juga melakukan teknik yang kita pakai itu juga sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai yang dibutuhkan dengan yang diberikan itu tidak sesuai, sehingga ya akhirnya anak-anak ini tidak bisa maksimal. Kalau kita mengetahui di dalam diri individu ini ya, ada katakanlah 20% itu given atau ya dari Tuhan lah ya, pemberian Tuhan lah, 20%-nya. Sisanya 80% ini ditentukan oleh lingkungan. Makanya betapa pentingnya lingkungan itu bisa kita kondisikan sedemikian rupa untuk memberikan satu terapi khusus, bahasa terapi, satu kalau bahasa behavioristik itu satu stimulus khusus untuk pengkondisian ya bagi anak-anak supaya mereka itu bisa berperilaku baik. Dan kalau kita sebagai guru ini pengen anak-anak kita baik, kan tentu kita juga sudah mengkondisikan diri kita supaya baik, karena rentetannya akan ke sana. Gitu. Nah, sampai di sini saya tanyakan Bapak Ibu, ini sekilas untuk perkuliahan kita hari ini. Bisa kita akan lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang dengan diskusi terkait dengan konsep-konsep umum psikologi, kemudian penemu atau siapa sebetulnya yang pertama kali mengenalkan atau mengkaji psikologi di bidang pendidikan. Kalau psikologi ya psikologi, memang ilmu psikologi, tetapi ada para tokoh, para ilmuwan psikologi ini yang melaksanakan melaksanakan penelitiannya atau diterapkan dalam pendidikan ini, ya bisa kita lihat bersama. Nanti lebih detailnya kita diskusikan di minggu kedua ya. Ini kemudian tadi saya bilang itu ya, banyak melakukan eksperimen. Biasa metode yang dipakai itu ya case study, studi kasus, survei, eksperimen itu biasa yang dilakukan oleh para ilmuwan psikologi. Nah, tentu kita juga begitu dalam rangka perubahan perilaku anak kita dengan menggunakan beberapa perspektif nanti. Oke, Bapak Ibu, ini yang terakhir. Kalau di Indonesia sebetulnya kita ngomong psikologi pendidikan itu sebenarnya sudah lama ada. Konteks melihat psikologi kita sudah mengenal ya Ki Hajar Dewantara itu dengan ajarannya Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karso Tutuwuri Handayani, ya gagasan dari Raden Mas Suwardi Suryo Diningrat atau Ki Hajar Dewantara itu ya, ini bisa kita lihat bersama. Jadi nanti diskusinya juga bisa kita melihat selama ini bagaimana dengan gagasan di awal Ki Hajar Dewantara, kemudian perkembangannya yang luar biasa hari ini. Ini anak-anak yang dulu Ki Hajar Dewantara itu lebih fokusnya nitik beratkan pada taman siswa ya yang dulu itu ya. Kemudian ada juga namanya Ki Ageng Suryo Mentaram, itu juga fokus ke ilmu psikologi ya, tetapi pada banyak remaja yang banyak memberikan pembelajaran bahwa dalam kehidupan ini semata-mata tidak hanya baik-baik saja atau yang enak-enak saja, tetapi ada konsep kalau bunga susah atau ya raus bunga susah, itu bahasa
bahasa dari Ki Ageng Suryo Mentaram dengan bukunya Kawruh Jiwa. Ini ilmu-ilmu psikologi ini yang sebetulnya sudah ada sejak lama di Indonesia itu para asli genuinnya orang Indonesia itu sudah banyak mengkaji tentang psikologi, tetapi yang perlu kita kadang-kadang itu yang kita lewatkan, yang kadang-kadang kita lupakan bersama, tetapi kita bisa menghidupkan kembali. Hari ini sudah banyak sekali kajian-kajian psikologi raos. Jadi rasa itu menjadi bagian yang sangat penting bagi setiap manusia. Jadi manusia itu kalau tidak bisa merasa itu artinya itu ya sama halnya tidak hidup begitu ya, karena sebetulnya kekuatannya itu ada di rasa. Bisa merasakan apapun, rasa menghargai, bisa rasa bahagia, rasa mengekspresikan kalau bahagia itu bagaimana senyum-senyum atau menangis atau bagaimana, atau mengekspresikan susah itu seperti apa, atau kecewa itu seperti apa. Jangan sampai mengekspresikan kecewa tapi dengan ketawa-ketawa, akhirnya nanti bisa jalan-jalan di pinggir jalan terus ketawa sendiri. Ini yang bahaya akhirnya. Nah, ini juga kaitannya dengan mental health. Jadi belajar ilmu psikologi ini memang banyak cakupannya, dan ini ilmu yang nyata di depan kita, tidak perlu bersusah hati Bapak Ibu, kita belajar enjoy saja, karena ini juga sudah kita lihat bersama di lingkungan kita bersama, dan bisa kita amati bersama biasanya seperti apa sih orangnya kayak gini, nanti ujungnya seperti apa itu juga bisa kita pelajari. Tidak perlu khawatir, tapi karena ini ilmu pengetahuan, maka juga harus diverifikasi, falsifikasi begitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau dipersilakan kalau mau ada yang tanya, yang jelasnya nanti saya share di ini ya, di Damel ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan lagi? Sekiranya tidak ada, bisa kita akhiri perkuliahan ini. Atau Ya, untuk mau sementara cukup, Bu. cukup ya Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Pak, sebentar. Mas Zafi barangkali, Pak Rawi, Pak bisa minta tolong yang ini di foto Pak. Yang mana Bu? Kalau di laptop, ya tampilan share screen kayak gini loh Pak. Barangkali saya minta tolong difotokan ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nanti kan kelihatan sama kita semuanya ya. Ini masih Atau bagi mohon saya maaf Pak, Bu, ternyata harus ada untuk laporan. iya Bu, Ya, untuk materi mohon maaf Bu, mungkin untuk materi sementara bisa dikirim ke ini Bu, ke grup WAG buat pembelajaran. boleh? Boleh. Oke, Ya, matur nuwun sangat Bu. oke, sama-sama. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kira-kira kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita yang pertama ini, yang cukup mengesankan. Ya barangkali juga menjengkelkan, saya mohon maaf, tidak ada kesengajaan, karena jaringannya harus putar-putar ke laut dulu kali ya. Terus habis itu baru ke kami, baru ke saya, karena saya Iki ini lho di Men, kampung, Men. belum keluar Kok ngene keluar lho, Men? kandang, harus ke kota dulu nanti. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di minggu depan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, puasanya juga lancar. Kemudian Amin ya Rabbal Alamin. keluarga kita juga diberikan kesehatan juga, sehingga kita juga aman-aman saja. Oke, sampai ketemu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Yang masih ngantuk silakan meneruskan tidurnya. Sampai ketemu Ada di kuliah lagi. mimpinya yang indah.
Mari kita membaca doa kafaratul majelis untuk mengakhiri sesi kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika Bismillahirrahmanirrahim. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Lengkap ya. Oh, malah Saya kasum izin tuh pasti live dulu ya, Bapak Ibu. Nggih, Bu. Ji Bu, monggo matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.